Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadnan Ahmadi, NIDN 0015058405. Saya merupakan salah satu dosen Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Dalam proses Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pendidikan yang akan saya angkat dalam memenuhi dokumen PDD UKT PT adalah mata kuliah Biologi Perikanan. Selanjutnya, marilah saksikan video pembelajaran sebagai berikut. Untuk pertemuan ke-6 ini, sesuai dengan RPS yang mungkin sudah disampaikan oleh koordinator mata kuliah, Pak Indra ya, yaitu tentang kebiasaan pemijahan dan habitat. Oke, adapun capaian mata kuliah dari biologi perikanan sudah disampaikan ya sama Pak Indra, yaitu mahasiswa dapat memahami sebagai pengetahuan dasar kehidupan dan erat kaitannya dengan bidang perikanan ya, khususnya di organisme akuatik. Ya paling tidak nanti kajiannya adalah bagaimana mengetahui membedakan seks antara kelamin jantan dan kelamin betina pada ikan. Saya pikir itu sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian tingkat kematangan gonad terkait dengan reproduksi. Ya paling tidak pada pertemuan kali ini itu sedikit banyak ada hubungannya dengan reproduksi. Sehingga subcapaian mata kuliah pertemuan ke-6 ini, siswa mampu menjelaskan biologi reproduksi terkait dengan ikan, krustasea, sama merostomata. Nah ini mungkin adik-adik baru dengar nih merostomata ini apa, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Adapun untuk referensi dari bahan yang saya ambil, yaitu buku Effendi, ini 1997, buku wajibnya. Kemudian saya mensitasi dari dua jurnal utama, ya, dari Sumidar 2020, kemudian dan Hidayat 2017. Nah ini terkait dengan diameter dan fekunditas telur pada mimi. Nah kemudian yang satunya adalah pola dan musim pemijahan ikan tongkol komo di Laut Jawa. Nah kemudian pendahuluan ya, saya pikir adik-adik bisa memahami apa yang dimaksud dengan pemijahan ya. Jadi pemijahan itu merupakan bagian dari reproduksi yang tentunya menjadi mata rantai ya sebagai daur hidup kelangsungan dari si spesies. Tapi mungkin ada dari mahasiswa yang mau menyampaikan pendapatnya, jadi tidak berdasarkan referensi. Apa yang dimaksud pemijahan? Secara sederhananya tuh apa? Ini kan kata-kata pemijahan itu saya pikir tidak asing ya. Jadi sering kita dengarkan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada? Apa yang dimaksud dengan pemijahan secara sederhananya tuh gampangannya bagaimana sih? Atau mau saya tunjuk kali ya? Saya Pak, Oke, Muhammad Wahyudi. eh, pemijahan yang sederhana tuh Pak, yang diurut, ya Kak Pak? Itu tipe-tipe metode pemijahan ya. Jadi ada yang tradisional, ada yang modern, ya. Jadi yang dimaksud dengan pemijahan itu apa? Agak ini ya.
Ya, jadi secara sederhananya pemijahan adalah keluarnya sel sperma itu pada ikan jantan, sedangkan pada ikan betina adalah keluarnya sel telur. Secara sederhananya begitu. Kalau untuk pemijahan, nah kemudian kalau untuk perkawinan itu siklus proses yang terjadi ya, baik itu sebelum pra pemijahan. Jadi kalau di ikan sebenarnya sama sih, mirip-mirip di eh, hewan lain atau di manusia sekalipun ya. Jadi ada namanya pra pemijahan, itu ada cumbu rayu, sama juga di ikan ada juga. Dan pasca pemijahan. Nah, pra pemijahan dan pasca pemijahan itu masing-masing ikan dikenal dengan behavior atau kebiasaan ya, kebiasaan ikannya. Nah, kemudian eh, hasil dari proses pemijahan tentunya terjadi peningkatan atau penambahan populasi ya, yang mana ketika telur dan larvanya ya diletakkan dan tumbuh dalam kondisi yang optimal, maka yang terjadi adalah peningkatan populasi. Jadi biasanya setelah dia memijah, dia langsung mati ya. Kenapa? Karena kehabisan tenaga. Dalam proses ruaya atau migrasinya, kalau untuk ikan salmon dari biasanya perairan asin, dia melawan arus hingga ke hulu sungai. Sehingga proses perjalanan panjang tanpa makan, ya, tanpa makan, kemudian membutuhkan energi yang besar karena harus melawan arus, sehingga pada saat selesai pemijahan biasanya dia akan mati. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan ovivar, vivivar, dan ovovivivar? Tentunya ini eh, pemahaman yang basic sekali ya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Bedanya di mana? Suara saya masih jelas ya? Tunggu, oke. Coba tuh, apa itu ovivar, apa itu ovivivar, apa Ya. Eh, Ajija Nur Fadli, ya Pak. Ya Pak. ya, mungkin bisa menanggapi apa yang dimaksud dengan ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Ada gambaran? Saya lah Oke, siapa? Rika. Esti Pak. Siapa? Vivi. Jojo dulu Bang. Vivivar melahirkan, ovivar bertelur, dan ovovivivar bertelur dan beranak. Bertelur dan melahirkan ya. Ya, benar. Kemudian kalau dari contohnya, ada gambar-gambar di sini. Kira-kira yang mana yang ovivar, kemudian vivivar, dan ovovivivar? Ini ya, untuk ikan vivivar yang pertama perbedaan dan kelebihannya adalah mempunyai fekunditas yang kecil. Fekunditas adalah jumlah telur ya. Jadi kalau dia melahirkan, biasanya jumlah telurnya ya hitungan satuan, bisa puluhan. Berbeda dengan ovivar ya, ketika bertelur bisa ribuan bahkan jutaan. Nah, kemudian anaknya mendapat jaminan keamanan dari induk untuk melangsungkan awal kehidupannya. Ya, jelas ya. Jadi ketika dia dilahirkan itu sudah dalam kondisi individu yang hampir sempurna, yang
bisa dikatakan mirip dengan induknya, sehingga dia lebih aman dibandingkan dengan kalau misalnya ovipar. Dia harus mengeluarkan sel sperma, kemudian mengeluarkan sel telur, dan apabila terjadi pembuahan secara eksternal, ya, itu tergantung dari kondisi lingkungan. Bisa jadi tidak bertemu ya, sehingga tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi. Nah, kemudian telur ikan vivipar ini mempunyai kuning telur yang sudah sangat tereduksi, ya karena dapat asupan dari induknya ya. Bedanya kalau di ikan vivipar ini, kalau pada manusia, ya dia memiliki plasenta juga ya. Jadi dia memiliki plasenta. Kemudian ikan vivipar ini, contohnya pada Apogon imberis, dia memiliki genital papilanya itu dapat ditonjolkan ya. Genital itu adalah lubang untuk keluarnya anak ya atau individu baru. Nah, kemudian untuk selanjutnya contohnya adalah Orthonopia striasis. Nah, ini oviduknya itu dapat ditonjolkan ya, sehingga dia dapat menerima sperma pada saat berlangsungnya kopulasi. Kopulasi itu gampangannya bersenggama ya. Nah, ini agak, kalau bahasa reproduksi memang agak-agak vulgar. Nah, kemudian kelebihan yang lainnya adalah, ini yang saya bilang tadi, dia mendapatkan makanan dan dapat mengeluarkan kotoran itu melalui semacam plasenta ya, yang banyak mempunyai villi. Kemudian dan dilengkapi oleh pembuluh darah kapiler. Nah, kemudian ikan vivipar ini masa mengandungnya itu dapat berubah-ubah. Jadi ada yang setahun ya, kalau untuk paus antara 1 tahun lebih ya, 1,7 sampai 2 tahun. Kemudian kalau lumba-lumba di bawah 1 tahun. Nah, ini berubah-ubah, berbeda ya dengan hewan yang lainnya yang sudah pasti ya. Nah, kemudian ikan paus orca ini menyusui anaknya selama 7 sampai 12 bulan. Nah, kemudian selanjutnya ikan ovovivipar. Nah, ini kelebihannya dia mempunyai fekunditas yang kecil ya. Kemudian anaknya mendapat jaminan keamanan juga dari induknya. Jadi yang paling membedakan antara ovovivipar dengan ovipar, kalau ovipar itu keluarnya adalah sel telur ya dan sel sperma. Nah, sedangkan ovovivipar itu terjadi fertilisasi atau pembuahan secara internal di induk betina. Jadi sperma dimasukkan ya oleh ikan jantan ke dalam tubuh indukan ikan betina. Kemudian terjadilah perkembangan embrio di sana. Nah, kemudian sama dengan vivipar, tentunya dia mempunyai alat bantu yang lainnya. Nah, ini contohnya ikan ovovivipar itu adalah hiu putih ya dan parimanta. Jadi hiu putih termasuk dalam kategori ikan ovovivipar. Jadi perbuahannya terjadi secara internal ya. Nah, kemudian yang terakhir yang paling banyak ditemukan adalah ikan berjenis ovipar atau bertelur yang umumnya mempunyai fekunditas yang besar ya. Kemudian karena dia mempunyai fekunditas yang besar ya, kemudian terjadi fertilisasi secara eksternal, maka faktor yang utama berperan terhadap survival rate-nya itu adalah faktor lingkungan ya, faktor lingkungan. Kenapa? Karena ketika dia keluar dan berharap bertemu, kemudian ada di sana predator, kemudian apalagi kondisi
lingkungannya berarus deras, tentunya ini akan memperkecil terjadinya pembuahan. Makanya persentase dari telur jenis ikan ovipar ini memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan jenis yang lainnya. Oke, nah kemudian untuk pola pemijahan ya, berdasarkan Dijong dalam FND 1997, ini dia melakukan penelitian ya berdasarkan frekuensi poligon garis tengah telur, yang mana dia tidak memberikan interval waktu di antara dua pemijahan. Perkembangan telur ada 3 kelompok. Nah, kemudian Prabu juga mempelajari periodisitas pemijahan ya. Jadi secara periodik dia mempelajari ikan-ikan di wilayah tropik di perairan India. Nah, dia mengelompokkan ada 4 kelompok ya, atau 4 kategori. Yang pertama tipe A, itu dia intinya melakukan pemijahan itu 1 kali dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu yang pendek. Jadi kalau misalnya 12 bulan, ya mungkin bisa 1 bulan saja periode pemijahannya. Nah, ini contoh ikan-ikannya. Nah, kemudian untuk tipe B, itu 1 kali 1 tahun, tetapi dalam waktu yang lama. Nah, berbeda dengan tipe A. Jadi ikan Plates quadrillionatus ya. Nah, ini dia periode pemijahannya itu bisa sampai 3-4 bulan ya dalam setiap tahunnya. Kemudian dikatakan juga kadang-kadang ada 2 kelompok telur yang sama tahap kematangannya. Nah, kemudian yang tipe C itu pemijahan berlangsung 2 kali setahun. Nah, ini ditemukan ada ikan terapon puta, kemudian ada karang leptolepis, kemudian ya dari kelompok ini pembentukan kuning telurnya itu sangat jelas dan menunjukkan sedang menjadi matang. Jadi ada 2 kali setahun intinya. Dan yang terakhir adalah ikan tipe D yang pemijahannya itu terjadi sepanjang tahun. Nah, ini biasanya kalau kita temui ya, ketika kita beli ikan di pasar, dia akan ketemu secara terus-menerus telurnya ya, karena dia pemijahannya atau berkembang biaknya itu sepanjang tahun. Contohnya Steloporus indicus. Nah, ini hasil data dari penelitian Prabu ya dalam FND 1997. Nah, kemudian berdasarkan habitat, tempat pemijahan dan tempat meletakkan telur terbagi menjadi yang pertama adalah ikan pitopil ya, yang mana ini karakternya itu dia suka menempelkan telurnya pada vegetasi. Nah, adapun golongan ikan ini antara lain adalah Esop lucius, kemudian Perca sp, dan beberapa ikan yang termasuk dalam famili Cyprinidae ya, atau ikan emas. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian ada litopil. Nah, ini contohnya lobster, salmon. Nah, dia suka memijah pada habitat berbatuan atau berkerikil. Nah, kemudian ada samopil, itu memijah di pasir ya, contohnya teripang, kemudian ada kakap batu dan nila. Pelagopil memijah di perairan terbuka, lemur, layang, dan tuna contohnya. Nah, ini biasanya ikan-ikan pelagis ya, ikan-ikan perenang cepat. Dan yang terakhir adalah Ostrakopil. Nah, ini memijah pada cangkang binatang yang telah mati. Jadi ada moluska atau bivalvia
yang mati, kemudian cangkangnya tidak dipakai. Nah, ini menjadi habitat tempat bertelurnya dari jenis ikan ekor kuning. Masih Pak, masih Pak. Masih ya? Oke, Asmir, mungkin bisa kasih tanggapan kira-kira apa nih basic kalian ilmu THP mempelajari biologi perikanan khususnya di bab pola pemijahan, mengetahui pola pemijahan ikan. Ini kira-kira korelasinya seperti apa? Kalau macam dari saya Pak, kayak kalau dari metode kayak macamnya kita pemantauan suhu air sama kayak penelitian genetiknya, biar kita memahami kayak kondisi ikan nih cocoknya di pemijahan seperti kondisi lingkungan kayak gimana Pak? Kayak gimana? Oke, Kayak yang mana? oke, terima kasih Yasmir atas pendapatnya ya. Ada yang lainnya? Agustin, kira-kira? Agustin, kira-kira apa yang bisa disampaikan pendapatnya? Ini anak THP nih, gampangannya. Kenapa sih belajar biologi perikanan? Sebabnya pola pemijahan ikan. Ada nggak hubungannya? Bisa nggak ditarik benang merahnya? Rahmat Syukur, Rahmat Syukur masih hadir? Jadi Pak, Ya, ada yang mau disampaikan? Hmm. Kira-kira kenapa anak THP mempelajari pola pemijahan, ya, pola dan musim pemijahan? Ya, gampangannya begini. Ya, kalau THP kan identik dengan pengelolaan ya, pengolahan hasil perikanan ya. Jadi produk akhirnya ya setelah ditangkap produknya diolah sama kalian. Nah, ibaratnya kalau misalnya tidak paham mengenai musim pemijahan, itu bisa jadi nanti ikan yang menjadi bahan baku kalian untuk diolah itu kehabisan stok. Sehingga ya kalau misalnya UMKM atau industri ya jadi macet. Jadi korelasinya begitu. Sehingga ya perlu ada alternatif. Kalau misalnya di sini musim pemijahan ikan tuna misalnya, ya udah itu menjadi bahan baku. Kemudian si fekunditas jumlah telur dengan panjang ikan atau full length. Jadi panjang total ya. Nah ini kalau dilihat ya nanti sambil ketika misalnya anak atau mahasiswa prodi MSP sinar hasil ya sambil dilihat biasanya menampilkan ini hubungan antara panjang A dan panjang B misalnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini nilai R square-nya adalah 0,3 yang artinya dia tidak berhubungan antara fekunditas dengan panjang ikan. Jadi bisa saja ikannya panjang tapi jumlah telurnya tidak banyak. Nah, itu maksudnya. Kalau dari data sebaran titik-titiknya nih ya. Jadi ada yang ikannya panjang tapi telurnya lebih sedikit dibandingkan dengan ikan yang pendek. Dia meneliti mengenai diameter dan fekunditas dari telur mimi atau Tachypleus gigas. Nah, ini dilakukan di Jawa Tengah. Tujuannya untuk mengetahui aspek biologi mimi ya yang dilihat dari diameter telur dan fekunditasnya. Nah, kemudian kenapa saya mengambil mimi? Nah, ini ya,
karena dia merupakan fosil hidup. Jadi kalau banyak yang menyebutkan si Mimi atau kepiting tapal kuda ini dia sudah ada sebelum zamannya dinosaurus. Makanya dia sampai sekarang masih ada, sementara dinosaurusnya itu sudah punah. Makanya dia disebut fosil hidup. Dia dari filum Arthropoda ya, tapi bukan kelas krustase. Jadi dia mirip atau berkerabat dengan laba-laba ya. Nah, kemudian memiliki potensi di bidang ekologi, komersil, dan biomedis. Oke. Kemudian yang paling penting adalah pada saat musim COVID, nah ini harga darahnya itu meningkat ya hingga 800 jutaan per galonnya. Nah, ini berdasarkan sumber data 2022. Nah, kemudian di dunia itu ada 4 jenis kepiting tapal kuda. Jadi ada Tachypleus gigas, kemudian Carcinoscorpius rotundicauda, kemudian Limulus polyphemus. Nah, ini statusnya red list-nya itu adalah vulnerable atau rentan. Dan yang paling in danger atau dalam kondisi terancam punah itu jenis yang Tachypleus tridentatus. Nah, ini makanya beberapa jenis ini itu dilindungi di Indonesia ya, ada 3 jenis. Nah, ini perbedaan masing-masing jenisnya berdasarkan karakter morfologinya. Nah, kemudian untuk distribusinya hampir merata di seluruh Indonesia. Ya, baik di Sumatera, kemudian di utaranya Jawa, kemudian di Kalimantan Timur, sementara di Kalimantan Utara belum ada datanya. Nah, kemudian dari hasil penelitian ini, kalau kita lihat, ya, jadi ini merupakan hasil tangkapan sampingan, kemudian diambil telurnya, nah, kemudian diamati, dan hasil kesimpulannya adalah, nih, jadi panjang dan bobot dari sampelnya itu panjangnya kalau paling besar nih ada 47 cm ya, 47 cm, artinya hampir setengah meter ya panjangnya, dengan berat yang paling besar ini 275 gram ya, atau 1/4 kilogram. Nah, ini kalau kita lihat fekunditasnya yang paling tinggi adalah 8.000 ya, 8.000-an. Dengan diameter telur yang paling besar sekitar 4 mili. Nah, kemudian disimpulkan di pantai utara, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kondisi si kepiting tapal kudanya itu pada level TKG 4, yang artinya dia sudah siap memijah. Kemudian fekunditas telur itu berkisar 10-8.000. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa selain dia dilindungi, kebiasaan pemijahannya ini, kepiting tapal kuda itu hampir sama dengan penyu ya. Jadi pada zona intertidal, pada saat air surut, kemudian dia naik, kemudian menggali seperti penyu, kemudian meletakkan telurnya, dan dia kembali lagi. Jadi sehingga pada saat proses pengeraman telur, nah itu nanti setelah dia menetas, kemudian ada air pasang dan larvanya itu terdistribusi ke laut ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari pertemuan ke-6 ini mengenai kebiasaan pemijahan dan habitat. Mungkin ada 2 mahasiswa ya yang bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini sebelum kita akhiri.